Oke, selamat siang, selamat berjumpa podcast perdana dari masyarakat peduli warga, dan pada hari ini dihadiri langsung oleh Ketua Masyarakat Peduli Warga se-Kabupaten Berau. Mungkin ini adalah podcast yang perdana untuk masyarakat peduli warga, di mana kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan daripada masyarakat peduli warga, dan kita langsung saja ke narasumber langsung untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Hendra untuk memperkenalkan diri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Babali selaku Ketua Masyarakat Peduli Kabupaten Berau dan juga selaku penggagas berdirinya Masyarakat Peduli Warga Kabupaten Berau beserta tim yang didirikan pada tanggal 23 September 2018 di Kabupaten Berau. Sementara tujuan dari kita membentuk Masyarakat Peduli Warga Kabupaten Berau adalah: satu, meningkatkan kesejahteraan para warga masyarakat khususnya Kabupaten Berau. Dua, meningkatkan perekonomian keluarga secara pribadi. Ketiga, memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan khususnya anak-anak di Kabupaten Berau. Iya, oke. Kalau menurut Pak Hendra itu yang menjadi aspirasi masyarakat Kabupaten Berau, berarti ada dong tujuannya. Apa tujuan Anda mendirikan lembaga masyarakat peduli warga Kabupaten Berau? Tujuan dari pendiriannya ini adalah: satu, untuk meningkatkan kesejahteraan para warga masyarakat Kabupaten Berau. Dua, meningkatkan perekonomian keluarga. Ketiga, memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan anak-anak khususnya anak-anak di Kabupaten Berau. Keempat, meningkatkan keahlian dan keterampilan para warga masyarakat di berbagai bidang. Lima, mengikut sertakan para warga masyarakat yang berusia produktif untuk dapat diberikan pelatihan atau training peningkatan skill maupun keterampilan. Enam, mengurangi para pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Berau. Tujuh, menciptakan para warga masyarakat produktif yang berkualitas dan berkuantitas serta berdaya guna tinggi. Oke, untuk ini mungkin pada umumnya lembaga sudah punya tujuan yang sama. Umumnya lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Berau. Yang kami ingin tahu, saya sebagai warga yang ikut langsung di dalam beberapa kegiatan, apa yang melatar belakangi Anda membentuk Masyarakat Peduli Warga Kabupaten Berau? Silakan. Yang melatar belakangi pendirian dari Masyarakat Peduli Warga Kabupaten Berau ini adalah: satu, sebagai wadah berkumpul dan berhimpunnya para warga masyarakat. Dua, sebagai wadah untuk memperhatikan serta mempedulikan, memperjuangkan dan mewujudkan seluruh aspirasi dan cita-cita mulia para warga masyarakat yang ingin mempunyai keterampilan dan keahlian yang dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas kami sebagai warga masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang bermartabat, adil, makmur, sehat, sejahtera lahir dan batin. Selanjutnya, mempunyai keinginan serta cita-cita mulia untuk memberikan perhatian terhadap lingkungan, kesejahteraan, kesehatan, kemampuan serta kemandirian para warga yang selama ini kurang mendapatkan perhatian oleh berbagai pihak, baik itu dari pihak pelaku ekonomi atau perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau. Oke, berarti apa yang barusan Pak Hendra sampaikan, harapan kami sebagai warga, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik. Dan
Kami pun tahu ada beberapa, bukan beberapa sih, sudah banyak sekali kegiatan yang Anda lakukan beserta tim Anda, beserta pengurus-pengurus Anda di masyarakat peduli warga, khususnya Kabupaten Berau. Dan yang saya sebagai warga ingin tahu, yang mendasari tujuan Anda itu apa? Yang mendasari tujuan dari pendirian masyarakat peduli warga Kabupaten Berau diantaranya adalah warga masyarakat yang ahli pada bidangnya dan juga membuka wawasan berpikirnya. Kedua, menciptakan warga masyarakat yang mampu berinovasi, memunculkan ide-ide kreatif di bidang-bidang usaha dan lain-lain. Ketiga, mampu menciptakan warga masyarakat yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha mandiri melalui kelompok kerja usaha mandiri. Yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah mampu memberikan dan menciptakan warga masyarakat yang sejahtera. Oke, berarti ini semua sudah terangkum. Kalau kita berbicara masalah sosial, apa visi misi yang Anda ingin capai? Pertama, mendukung, menjaga, serta memadukan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah sehingga terciptanya keselarasan antara masyarakat dengan pemerintah. Kedua, mewujudkan para anggota dan warga masyarakat dari berbagai etnis yang bermukim khususnya di Kabupaten Berau untuk bisa mendapatkan kesejahteraan lahir maupun batin sesuai sendi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam hal pembinaan dan pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Ketiga, mempertegas sikap kelembagaan serta forum yang ada sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan pedesaan dan perkotaan, serta menuju kemandirian masyarakat yang dapat diberdayakan dalam segala bidang berdasarkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya. Inilah yang menjadi visi dari masyarakat peduli warga Kabupaten Berau, sedangkan yang menjadi misi dari masyarakat peduli warga Kabupaten Berau adalah membantu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pengembangan sumber dana dan sumber daya serta seluruh potensi daerah secara transparan, akuntabel, responsibility, otonomi, wajar, dan taat hukum. Kedua, mendorong serta memotivasi dalam peningkatan disiplin dan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan. Ketiga, meningkatkan peran serta para warga masyarakat dalam pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya. Oke, sampai situ mungkin ini sudah mengarah ke rencana penataan di tubuh masyarakat peduli warga itu sendiri. Nah, mungkin kalau menurut saya sebagai warga, yang kami ingin tahu secara mendasar itu, apa kelanjutan program kerja yang Anda ingin lakukan? Program kerja yang ingin kita lakukan meliputi: satu, perhatian terhadap lingkungan, ya. Dua, kemasyarakatan, ya. Ketiga, pendidikan, ya. Keempat, peningkatan SDM, dan lain-lain. Oke, berarti di sini sedikit banyaknya mewakili apa yang menjadi pertanyaan atau keinginan beberapa warga kita yang selama ini kurang terperhatikan. Mungkin dari masyarakat peduli warga bisa membantu. Apa sih
yang menjadi kendala terbesar di lingkungan masyarakat kita. Berarti ini kan berkaitan. Apa yang menjadi kesimpulan Anda untuk di masyarakat peduli warga khususnya Kabupaten Berau? Silakan. Alhamdulillah, respon daripada para warga masyarakat maupun pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Berau dapat serta ikut aktif dan antusias dalam kegiatan yang pernah kita laksanakan. Sementara kita dapat menyimpulkan bahwasanya melalui program kerja bantuan sosial kemasyarakatan diharapkan kepada para warga masyarakat yang memang layak untuk diberikan bantuan sebagai bukti dan wujud kerja nyata dalam bentuk kepedulian dan perhatian masyarakat peduli warga Kabupaten Berau sebagai warga terhadap keadaan dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Kedua, melalui program kerja bantuan khusus pendidikan anak sekolah sebagai bukti dan wujud kerja nyata dalam bentuk kepedulian terhadap anak-anak dan pendidikan anak sekolah. Ketiga, melalui program kerja pelatihan dan pembinaan keahlian dan keterampilan serta usaha mandiri secara langsung dapat berdampak positif untuk menambah pendapatan serta ekonomi di masyarakat. Keempat, dapat meringankan dan membantu serta memperhatikan beban kesulitan perekonomian yang ada pada warga masyarakat. Kelima, diharapkan pemerintah dan perusahaan akan lebih memperhatikan dan dapat memberikan dukungan penuh karena betapa pentingnya program kerja yang telah disusun dan digagas serta dikerjakan oleh masyarakat peduli Kabupaten Berau. Ya. Oke, berarti kesimpulan ini sudah mewakili apa yang menjadi pertanyaan, termasuk saya pribadi sendiri sebagai narator pada siang hari ini, untuk mempertanyakan, karena poin-poin yang sudah kita pertanyakan ternyata ini sifatnya sosial dan juga berkaitan dengan dunia pendidikan, berkaitan langsung dengan lingkungan. Nah, apa slogan dari masyarakat peduli warga? Kami juga sebagai warga ingin tahu, khususnya Kabupaten Berau, apa slogan Pak Hendra? Silakan. Alhamdulillah, slogan yang kami coba munculkan adalah Berau sehat, mandiri, sejahtera, hijau. Berarti ini meliputi wilayah yang harus subur dong, dan ini semua juga menjadikan apa yang kita pikirkan selama ini, bahwa Berau ke depannya harus sehat, hijau, sejahtera masyarakatnya. Berarti di dalam sisi lingkungan yang ada di wilayah khususnya Kabupaten Berau, sedikit bertanya saja, mungkin ini bisa membantu masyarakat kita juga mengetahui apa menurut Pak Hendra yang bahasa mengatakan lingkungan harus hijau itu seperti apa? Alhamdulillah, kalau kita memperhatikan lingkungan yang harus hijau, dengan lingkungan hijau kita bisa mendapatkan penyaringan dari faktor udara, air yang akan begitu berdampak positif terhadap kehidupan manusia di mana. Oke, berarti ini sebenarnya sudah merangkum dari keseluruhan dan kami juga sebagai masyarakat cukup memahami. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi program di masyarakat keluarga Kabupaten Berau bisa terlaksana dengan baik. Harapan saya sebagai narator pada siang hari ini, semoga masyarakat keluarga khususnya Kabupaten Berau selalu berjaya, sehat selalu. Yang jelas, semoga program-programnya segera tercapai. Yang sudah berjalan tinggal dilanjutkan, yang belum berjalan harapan kami segera berproses. Amin, amin ya. Mungkin untuk siang hari ini cukup dari saya, dari media masyarakat peduli Kabupaten Berau. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brau sehat, hijau, sejahtera masyarakatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga masyarakat Teluk Bayur ingin melihat situasi hutan Kota Tangap, Kabupaten Berau, yang dimana saat ini hutan ini sudah terbengkalai, padahal di dalamnya cukup banyak pepohonan-pepohonan yang sangat dilindungi. Sebenarnya saya sebagai warga Teluk Bayur sih tidak menginginkan Tangap ini menjadi destinasi tambang batu bara suatu saat, tapi kepinginnya tetap menjadi destinasi hutan lindung. Berharapnya sih seperti itu. Saya bukan juga seorang aktivis, tidak. Saya hanya masyarakat biasa yang tidak dapat menyuarakan atau penolakan. Di dalam hati terkecil saya menolak kalau seandainya hutan lindung ini harus dimusnahkan. Contohlah pohon seperti ini nih, contohnya nih, kan dapat menjadi edukasi bagi para pelajar yang berada di Kabupaten Berau. Banyak pohon-pohon yang sangat dilindungi, yang seharusnya juga lah yang bisa pemerintah Kabupaten Berau dapat melindungi hutan kota ini. Tapi sampai saat ini hutan Kota Tangap ini sudah sengaja dibiarkan seperti ini saja. Ini seperti ini kan seharusnya bisa diisi dengan binatang, ya, karena apabila hutan Tangap ini menjadi destinasi tambang, maka ada beberapa akan berdampak bagi beberapa kelurahan yang bakalan terkena dampaknya saat nanti itu terjadi bencana. Itu yang kita tidak inginkan, yang tidak saya inginkan lah khususnya. Hanya saja pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan, seharusnya mereka bisa mempertahankan aset hutan lindung ini.
Saya berharap besar, sangat berharap, baik itu pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dapat mendengar keluh kesah masyarakat yang saat ini benar-benar meresahkan lah kalau buat saya. Ya, semoga dari para anggota DPRD khususnya di wilayah Teluk Bayur yang dapil Teluk Bayur bisa dapat melestarikan hutan ini. Jalanan sudah ada, dibagusin. Saya membuat video ini tidak ada unsur semacam mau menghancurkan keinginan seseorang, tidak. Hati saya hanya tergetuk. Sudah lama kepingin untuk kesini, untuk memvideokan ini agar bisa dilihat para pejabat-pejabat tinggi, baik itu di Kabupaten Berau, di provinsi maupun di pusat sana yang di Jakarta sana, agar bisa sedikit memberikan perhatian, untuk hutan ini, untuk kawasan hutan lindung. Namanya saja sudah hutan lindung. Alangkah baiknya tetap dipertahankan menjadi hutan lindung, tetap menjadi hutan lindung. Semoga video saya ini bisa sampai kepada para pejabat-pejabat tinggi teman-teman. Andainya nanti video ini tersebar luas, saya pinginnya teman-teman selalu membagikan kembali video-video ini agar sampai kepada pejabat-pejabat tinggi, baik itu di Kabupaten Berau, di provinsi maupun yang di pusat sana. Semoga video ini bisa sampai lagi ke Kementerian Pariwisata. Semoga hutan lindung Tangap ini tidak menjadi destinasi tambang batu bara. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mau melihat dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.